Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pendidikan. Seperti janji saya, saat ini saya sedang napak tilas ke sekolah saya. Ini adalah SMP Negeri 2 Lamongan, di mana dulu saya sekolah di sini. Dan seperti apa perkembangan SMP Negeri 2 Lamongan, kegiatannya seperti apa, programnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, dan perkembangannya seperti apa, nanti kita akan saksikan bersama-sama. Ayo sekarang ikut saya. Ketika kita masuk, ternyata di sini SMP Negeri 2 sedang melakukan pembangunan masjid ya. Masih belum jadi, ini sampai lantai 2 pembangunan masjidnya. Dan langsung saja kayaknya kita akan menuju ke kantornya Bapak Kepala Sekolah. Selamat datang di SMP Negeri 2 Lamongan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, kami dari channel YouTube Belusukan Sekolah. Mohon izin Ibu bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Bisa? Mari. Oh nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah bersama Bapak Sujarno, Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Lamongan. Kita akan ngobrol tentang sekolah SMP Negeri 2 Lamongan, tentang perkembangannya. Selamat pagi Pak Jarno. Selamat pagi Bapak. Ya, saya Dani Rahmat Raharjo, Bapak dari channel YouTube Belusukan Sekolah. Ini saya juga alumni di sini Bapak. Ya. Jadi sudah sekian lama tahun saya tidak berkunjung di sini, ingin tahu perkembangan sekolah ini yang dari waktu ke waktu seperti apa Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sujarno SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Lamongan. Saya ditugaskan di SMP Negeri 2 Lamongan pada tanggal 15 Maret tahun 2023. Jadi relatif baru 10 bulan ini. Nah, sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 1 Babat. Nah, kemudian begitu saya datang di sini memang banyak permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama tentang kedisiplinan siswa. Saya masuk sini itu saya heran, siswa itu datangnya itu terlambat. Kemudian ketertibannya, pakaiannya, seragamnya itu banyak pelanggaran. Kurang disiplin Ya, gitu, Bapak. kurang disiplin. Sehingga saya begitu datang sini saya datang setiap jam 6. Saya jam 6 sudah standby di sekolah. Kemudian saya standby berdiri di pintu gerbang. Saya salam takdim, salaman dengan anak 1000 lebih tiap hari. Kemudian saya ngecek, mengingatkan anak yang seragamnya, penampilannya, sepatunya, rambutnya, pelan-pelan. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan sudah mulai tertib. Dan ini semua merasakan, baik itu guru, karyawan, siswa sendiri, orang tua sudah bisa merasakan, termasuk kedisiplinan dengan Bapak Ibu guru. Itu. Yang kedua adalah dari segi sarana prasarana, betul-betul memang saya punya PR yang sangat luar biasa. Jadi ruang kelas yang rusak banyak itu saya perbaiki semuanya. Kemudian sarana prasarana seperti LCD juga sudah kita penuhi semuanya, CCTV. Kemudian ruang kelas yang rusak-rusak itu kita benahi semuanya. Koperasi kita bangun koperasi. Ini sarana juga kita penuhi semuanya. Kemudian juga program-program sekolah kita benahi semua, struktur organisasinya, manajemen sekolahnya, lain sebagainya. Saya benahi semua. Jadi saya total ya punya PR yang banyak dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada progres yang luar biasa dan masyarakat sudah bisa merasakan tentang perkembangan SMP Negeri 2 Lamongan ini. Oke Bapak, terima kasih. Ini kan tahun 2024 menuju tahun 2030 ke depan ini kan Indonesia ini mengalami bonus demografi Bapak. Iya. Dan juga wacananya, harapannya juga 2045 ini Indonesia bisa menjadi Indonesia emas, kepercayaan Indonesia.
Saya ingin tahu Bapak kesiapan dari lembaga-lembaga sekolah untuk menyiapkan generasi muda, termasuk sekarang kan era digital Bapak. Oke. Itu gambarannya seperti apa SMP Negeri 2 ini Bapak? Ya, terima kasih. Jadi memang saya menyadari bahwa generasi sekarang itu adalah generasi emas, milenial, yang mana anak yang sekarang SMP nanti di tahun 2045 harus ambil peran untuk mengisi pembangunan di negara yang kita cintai ini. Upaya-upaya yang kami siapkan untuk anak didik kami, yang pertama adalah memang kita yang pertama yaitu ke akhlaknya. Ya, yaitu yang kita garap adalah ada ekstra wajib yang namanya tahfiz. Ya, ini sudah saya giatkan tahfiz. Saya juga MOU dengan pondok pesantren yang membimbing anak-anak kami. Sehingga setiap pagi jam pertama 2 jam pelajaran itu dipakai untuk tahfiz. Sehingga dari hasil itu alhamdulillah, kalau sebelum saya tugas di sini itu untuk tahfiz yang ujian tahfiz ya, gerakan Lamongan menghafal di Lamongan yang diketuai oleh Pak Sekda, itu hanya 200, sekarang bisa 500 siap untuk ujian dan sudah hafal juz 30. Tahfiz. Ini perkembangan yang akhlak. Kemudian dari segi agama juga kita sering mengadakan yaitu Khatmil Quran. Ya, Khatmil Quran, pengajuan. Nah, Jumat ada Jumat beriman dan sebagainya. Kemudian dari segi KBM, Bapak, ini juga saya meningkatkan karena branding sekolah kita adalah SMP Negeri 2 Lamongan, Goes to Digital School. Goes to Digital. Goes Digital School. Apa yang sudah kita laksanakan untuk menuju Goes to Digital School? Saya punya aplikasi yang namanya Si Manis Bertalenta Super. Ini kebetulan di Pemda ada lomba Magnotek. Ya, Mega Inovasi Teknologi itu dari Pemda Lamongan. Yang pesertanya seluruh sekolah, seluruh kecamatan, semua instansi bebas, termasuk kampus, Unisla, Unisda, ya SMA, SMK. Kebetulan dalam lomba itu saya sendiri yang paparan, itu dapat juara 1. Jadi 5 finalis itu SMP Negeri 2 Lamongan, Unisda, Unisla, SMK. Ini, jadi kita yang 5 finalis itu dari kampus juga. Alhamdulillah kita juara 1. Apa aplikasi kita itu, Si Manis Bertalenta Super itu adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Sekolah berbasis digital terintegrasi dalam satu genggaman dan upaya siaga perundungan. Itu berupa aplikasi berarti Pak? Iya, aplikasi. Itu ada 6 fitur. 6 fitur. Si Manis Bertalenta Super itu saya kemas, makanya istilahnya agak panjang. Ini adalah singkatan dari itu. 6 fitur itu antara lain yaitu e-presensi. Jadi absensi anak, siswa, guru, karyawan itu pakai ini fingerprint semuanya. Kita bisa mantau dan langsung dapat laporan setiap hari. Kemudian yang kedua itu adalah e-learning. Pembelajarannya ini setiap kelas sudah kita lengkapi dengan LCD. Ya. Semuanya LCD, sehingga Bapak Ibu guru juga kita mohon dengan sangat untuk mengedepankan untuk pembelajaran e-learning. Kemudian ada e-perpus. Perpustakaan kita sudah punya akreditasi nasional, sehingga semua untuk perpus, e-perpus itu anak-anak itu pinjam buku tidak harus datang ke perpus, lewat aplikasi Android itu. Kalau mau pinjam buku, contohnya tinggal diketik saja. Contoh ingin pinjam buku tentang cerita Angkling Darmo, sudah. Kemudian anak setelah membaca lewat digital itu bisa membuat resume. Langsung sekaligus kita hubungkan dengan program literasi. Sehingga hasil resume itu anak-anak dikirim oleh ke pembina. Ini e-perpus. Yang keempat adalah administrasi pembelajaran. Mulai dari guru merancang RPP ya, itu semuanya ya, jadwal pelajaran, kemudian kalender pendidikan itu sudah pakai aplikasi. Kemudian yang kelima adalah WhatsApp Gateway. Apa WhatsApp Gateway? Itu adalah kita punya nomor WA untuk seluruh warga sekolah dan wali murid.
itu untuk memberikan informasi yang luas kepada seluruh masyarakat. Juga kita punya apa itu namanya, orang tua itu kalau nanti ingin ngecek anaknya itu sekarang masuk enggak lewat WA. Oh gitu. Secara otomatis ada dijawab di WA itu, WhatsApp gateway. Nomor WA-nya saya lupa. Kalau kita bisa dicek nanti, Pak. Presensinya ada, berarti otomatis membalas masuk gitu. Iya, terus kemudian juga bisa melihat orang tua itu nilai anak. Bisa. Oh, termuat di situ. Bisa. Terintegrasi. Kemudian juga informasi sekolah. Hari ini kegiatan apa, besok kegiatan apa. Semua program kita sampaikan lewat WhatsApp BP. Ada kegiatan apapun di sekolah. Itu bisa langsung, seumpama hari ini ada pengumuman, ada siswa kita lomba dapat juara, dapat medali, langsung kita upload di WhatsApp BP langsung. Termasuk nanti di IG, kita punya IG anunya juga. Di WhatsApp BP, IG kita punya. Nah ini, yang terakhir adalah aplikasinya yaitu berupa lapor perundungan. Lapor. Jadi anak-anak itu kalau nanti ada satu saat ada perundungan, seumpama ada satu anak, umpama jenengan dipukuli oleh teman, langsung dia mencet, yaitu dengan nomor kode yang sudah kita sampaikan di WA, di HP, itu langsung ditangkap oleh tim, langsung seketika langsung lari. Jadi bisa ke lokasi, gitu. Ya, ada notifikasi yang masuk, kemudian pembinanya, tim perundungan kita langsung bergerak. Kayak tombol alarm. Iya, tombol alarm. Ini untuk apa? Untuk mencegah sedini mungkin, secepat mungkin apabila ada terjadi perundungan atau bullying yang tidak kita ingin. Ini untuk branding kita. Kemudian yang lain kita juga sudah menyiapkan ruang yaitu untuk media center. Ini kami punya tim yaitu tim IT, nanti ada tim media center yang nanti kita pakai untuk sebagai pusat informasi semua seluruh program sekolah. Dan nanti akan kita ingin kerjasama dengan Jawa Pos juga untuk pembinaan, untuk broadcastingnya, sehingga nanti kita punya TikTok, ya, sehingga bisa juga membantu sekolah lain untuk menyampaikan informasi lewat media center kita. Ini antara lain seperti itu. Untuk pertanyaan Bapak, yaitu apa yang saya siapkan untuk menuju generasi emas, yaitu sekarang adalah era digital. Ini terobosannya itu berarti digital, Pak. Mau menyiapkan anak-anak dengan kemampuan digital itu. Dan alhamdulillah aplikasi ini tadi yang kita ikut lomba di Pemda, yaitu Magnotek, saya juara 1, dan insya Allah nanti akan dikirim ke tingkat provinsi. Ya, doakan nanti kita bisa lancar dan bisa mendapatkan juara. Untuk prestasi yang sudah didapat Bapak, yang terakhir ini yang mungkin prestasi yang kita peroleh di dalam bidang akademis seperti lomba yang diadakan oleh kabupaten, itu bahasa Inggris kita juara 1 dan sebagainya, itu kita sudah dapat. Ya, untuk akademisnya kita juga sering. Kemudian untuk bidang olahraga kita sering. Jadi ada siswa saya itu yang bulu tangkis itu sudah masuk ke level nasional. Kan ini ekstranya banyak juga, Pak. Ya. Kemudian basket kita selalu juara 1 di tingkat kabupaten basket. Paskib kita kemarin di Jawa Timur yang dilaksanakan di Mojokerto kita juga dapat juara 1. Nah, tentang ekstrakurikuler kita itu ada 34. Banyak sekali, Pak. 34. Jadi semua talenta anak-anak kita wadai. Yang terakhir kita sudah menyediakan yaitu alat band. Gitu. Kita belikan alat band karena ada siswa kita itu yang anak kelas 7 itu the best drummer di Kabupaten Lamongan. Jadi anak-anak kita ada yang sudah punya grup band. Ya, grup band kita sediakan, yaitu kemarin kita beli backsound, kemudian kita belikan drum elektrik, semuanya kita lengkapi. Dan juga untuk guru ada juga band yang untuk latihan teman-teman itu. Jadi itu ekstra kita banyak. Jadi ada 34 tuh, ada bidang agama, ada yang bidang olahraga yang banyak, mulai bela diri sampai paskib, ya.
dan cabang olahraga macam-macam itu pencak silat, semuanya basket, bola voli, sampai ke bidang IT, yaitu ada robotik. Ini yang tidak dipunyai oleh sekolah lain. Jadi ada ekstra kita yaitu ekstra robotik, juga ekstra menggambar digital. Oh, gambar digital. Anak-anak minatnya bagus. iPad gitu Pak? Iya. Jadi anak-anak itu menggambar digital, fotonya ibunya, ayahnya, gambar senang sekali. Jadi ini. Dan ini nanti kita akan ada olimpiade, yaitu untuk SDMI, yang materinya tidak hanya akademis pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, enggak. Salah, itu juga akademis, ada olahraga, ada yang IT nanti, IT juga. yaitu Minecraft. Oh, ini yang Minecraft, lagi apa viral itu main. Nanti kita lombakan juga, dan juga robotik kita tampilkan. Ini. Baik Bapak, terakhir harapannya ke depan Bapak untuk nanti SMP Negeri 2 dan lulusan-lulusan dari SMP Negeri 2 Lamongan ini Bapak. Yang pertama, saya berharap bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya berharap semua unsur-unsur itu berperan aktif di dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya tugas guru atau sekolah saja, jadi semua elemen masyarakat ini harus punya kontribusi bagaimana untuk ke depan anak didik kita yang akan meneruskan kita. Sehingga saya berharap itu perhatian dari pemerintah daerah, mungkin dengan turunnya Bosda, mungkin karena di Lamongan belum ada Bosda, termasuk pemerintah pusat, ini yang harus memperhatikan tentang sekolah kita. Katakanlah kalau sekolah kita dapat bos dari pusat, ya, dapat bos dari pusat, tapi untuk membiayai semua kegiatan yang buahnya itu tidak cukup. Tidak cukup. Kalau sekolahan itu mungkin kecil, terus kegiatannya ya biasa-biasa saja, cukup. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, CSPD jualan buahnya tidak cukup. Nah inilah perlu perhatian dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Yang berikutnya juga kita berharap untuk ini SMP Negeri 2 itu sering mendapat titipan. Titipan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selalu. Kalau anak-anak yang ranking prestasi semuanya dititipkan SMP 1. Saya cerita apa adanya saja. Biar masyarakat bisa mendapat informasi yang real seperti ini. Tapi kenapa kalau ada anak berkebutuhan khusus mesti di depan kita? Autis, disabilitas. Dan ada siswa kita itu yang tidak bisa jalan mulai lahir. Kita terima, kita layani. Kemudian yang autis ada 3 anak. Tetapi saya sudah mengajukan permohonan kepada Pemda, saya tujukan kepada Sekda untuk SMP Negeri 2 itu kalau memang dipercaya untuk ditempati oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus, mestinya mendapatkan guru-guru inklusi. Nah, saya sudah membuat surat, sampai sekarang belum. Sehingga apa? Kalau kita tidak mendapatkan guru inklusi, ya, yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, autis, kita kerepotan, tidak punya SDM itu. Karena beda Bapak. Iya, akhirnya apa? Tidak maksimal juga. Guru kami yang guru BK ini yang saya berdayakan. Dengan alhamdulillah Bapak Ibu guru BK dengan tulus, dengan sabarnya untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Ini yang harus menjadikan perhatian pemerintah. Kalau sekiranya SMP 2 sering untuk jujukan, titipan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, ini mestinya juga harus disertai dengan sarana prasarana, juga guru pengajar. Ini fakta menarik Pak. Karena saya belum tahu juga ini, masyarakat juga belum tahu. Nanti Bapak bisa saya tunjukkan anaknya seperti apa. Yang autis itu lari kemana-mana. Kemudian juga alhamdulillah ada yang pendampingnya dari orang tua, ada yang dampingi. Satu. Ada yang pakai kursi roda. Kita harus nyiapkan semua sarannya di bawah, tidak di lantai atas. Untuk anak seperti itu. Nah inilah. Ini harapan kita, harapan kami seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya juga mau izin ke media center.
ingin wawancara dengan teman-teman guru yang di sana, dan juga mungkin nanti saya masuk ke salah satu kelas pembelajaran, ingin tahu seperti apa sih pembelajaran. Sebelum kita akhiri, Bapak saya pesan. Okay. Kami keluarga besar SMP Negeri 2 Lamongan siap untuk berbuat yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Kami siap untuk membimbing anak-anak didik kami. Dan kami siap mengantar anak-anak menuju kesuksesan. Dan kami komitmen untuk do the best yang terbaik. Jangan ragu kalau nanti ada masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 2 Lamongan. Kita selalu terbuka. Andaikan nanti ada Bapak Ibu orang tua yang keberatan tentang biaya, kita bisa musyawarah dan pasti akan kita berikan pelayanan solusi yang terbaik. Tidak akan pernah menolak, mesti ada solusi. Setiap orang tua datang ke sekolah menemui saya, selalu pulang mesti dengan ada solusinya. Pasti itu, saya pastikan itu. Siap. Itu. Ini terima kasih kepada masyarakat Lamongan mungkin dan sekitarnya telah memberikan kepercayaan pada kami untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kami. Semoga SMP Negeri 2 Lamongan selalu di hati masyarakat dan selalu berprestasi. Ya. Amin. Dan kami siap setelah untuk kita tadi ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, sekarang kita lihat ke lapangan seperti apa lapangannya, kegiatan seperti apa. Sekaligus juga nanti kita masuk ke media center dan juga nanti kita ke kelas pembelajarannya. Ayo kita ikuti. Oke, sobat pendidikan, inilah lapangan dari SMP Negeri 2 Lamongan, dimana ya memang sudah jauh berubah ya. Sudah berapa tahun saya tidak masuk ke sekolah ini, perubahannya terlihat signifikan. Kita lihat ada anak-anak yang sedang olahraga. Kita coba melihat ke lapangan yang ke dalam aja. Dijeki Om. Coba dilihat, diambil itu. Di belakang ada lapangannya, Dek. Oh ya, permisi ya. Ya, coba kita masuk. Permisi Ibu, mau lewat? Boleh? Nggih. Ya, ini lapangan basket, ada lapangan basket di belakang sini dan ada lapangan voli kayaknya ini, dan juga lapangan futsal. Ya, inilah arealnya dari SMP Negeri 2 Lamongan. Seingat saya dulu waktu saya sekolah ini tuh masih rawa-rawa mungkin. Terakhir bangunannya paling belakang itu yang di ruangan kita. Ini perkembangannya seperti ini. Ini ada lapangan futsal. Ini lapangan voli, lapangan basket. Itu lengkap. Langsung saja kita
Langsung saja kita ke ruangan media center. Kita ingin tahu seperti apa kegiatannya media center dan juga ingin mengulik lebih dalam lagi tentang digitalisasi, yaitu aplikasi tadi yang namanya Simanis. Apa itu tadi? Saya lupa. Ya, langsung kita ke media center. Dani ya, Kak. Beneran nih, Kak. Baik sobat pendidikan, saya saat ini sedang berada di depan ruang media center SMP Negeri 2 Lamongan. Kita akan melihat ada kegiatan apa ya yang ada di dalam, dan juga nanti saya ingin bertanya-tanya tentang aplikasi yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi tentang Simanis. Ayo kita ikuti seperti apa kegiatannya ya. Ya, ternyata ini ruang media center. Coba disorot. Ya, ada siswa-siswi yang sedang praktek kayaknya untuk broadcasting ini mungkin. Baik sobat pendidikan, saat ini saya sudah di ruang media center, dan saat ini saya bersama dengan Bapak Fanani dan juga adik Naura. Kelas berapa adik Naura? Kelas 8. Oh, kelas 8. Tadi sama Bapak Kepala Sekolah Pak Sujarno sudah menjelaskan banyak hal tentang Simanis. Ya, saat ini saya ingin pendalaman lagi tentang aplikasi Simanis itu seperti apa. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Fanani. Bapak Fanani, bisa digambarkan sedikit Bapak Fanani tentang program Simanis itu, gambarannya seperti apa, Bapak? Simanis ini adalah branding kita untuk aplikasi LMS yang dipakai di SMP Negeri 2 Lamongan. Jadi beberapa bulan lalu kami mengajukan program kita untuk diikutkan lomba inovasi di kabupaten dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Namanya sendiri itu sebenarnya Digital School SMP Negeri 2 Lamongan, tetapi kami rebranding menjadi Simanis Bertalenta Super. Sistem informasi manajemen sekolah terintegrasi dalam satu genggaman dan siaga cegah perundungan. Aplikasi ini sudah berjalan berapa lama? Aplikasinya sendiri sudah berjalan sejak pandemi COVID 2019, berarti sudah 4 tahun. Jadi lumayan lama. Cuma ketika masa new normal sempat vakum, jarang dipakai. Terus sekarang mulai digiatkan lagi, digalakkan lagi dengan menambahkan fitur-fitur yang semakin banyak. Ada berapa fitur di situ, Bapak? Total ada 6 fitur utama. Yang pertama yang pasti e-learning, karena aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua ada administrasi. Jadi sebagai guru, tugas kita itu nggak cuma mengajar, tapi ada banyak administrasi yang harus kita penuhi. Nah, dengan adanya fitur ini diharapkan guru bisa lebih fokus ke siswa, karena pekerjaan administrasi sudah dihandle sama aplikasi. Terus yang ketiga ada presensi digital menggunakan fingerprint. Fingerprintnya bukan teknologi yang baru, tetapi yang baru adalah diintegrasikan dengan aplikasi dan WA Gateway, sehingga orang tua langsung mendapat kabar tentang anaknya melalui WA. Terus yang keempat ada fitur e-perpus, perpustakaan digital. Ini juga sudah lumrah ada di sekolah. Yang kelima WA Gateway, maksudnya adalah aplikasi kita itu terintegrasi dengan server WA. Dan setiap ada kabar, contoh seperti tadi ada siswa absen atau ada kabar prestasi, ada butuh dukungan untuk lomba tertentu, orang tua maupun siswa, semua warga sekolah bisa langsung mendapat WA dari sistem. Terus yang keenam ada fitur cegah perundungan. Ini fitur yang terbaru yang baru kami tambahkan. Jadi kami menambahkan satu tombol darurat di aplikasi. Ketika siswa menekan tombol itu, maka otomatis semua guru BK akan mendapatkan WA, dan guru BK sudah diinstruksikan untuk sigap menghadap ketika mendapatkan WA terkait perundungan. Saya mau tanya-tanya dulu dengan Mbak Naura ini. Sekarang dengan Mbak Naura ini banyak, menurut informasi ketua OSIS ya? Iya. Oh iya, ketua OSIS. Cewek loh ya ketua OSISnya.
Mbak Naura, dengan adanya aplikasi program Simanis ini, respon untuk Mbak Naura pribadi seperti apa dengan adanya aplikasi ini? Untuk aplikasi ini, saya acungi jempol karena ini sangat keren sekali. Dari yang pertama ada fitur e-learning, di mana kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun kita mau. Lalu kita bisa melaksanakan ujian di fitur tersebut. Yang kedua ada fitur e-presensi, di mana di sana kita absensi dengan cara cekok di beberapa tempat yang sudah disediakan. Di situ nanti absensi kita bisa masuk ke WA Gateway. Jadi di mana orang tua tidak khawatir lagi dengan anaknya pastinya. Lalu ada fitur e-purpose, di mana fitur itu bisa digunakan untuk kita jika kita ingin membaca buku tapi kita malas ke perpustakaan, malas mengantri, jadi kita bisa membaca melewati fitur tersebut. Lalu ada fitur siaga perundungan, di mana itu pastinya bisa mencegah perundungan di kalangan sekolah. Apalagi kan perundungan sekarang kan makin banyak terjadi di area sekolah. Dan untuk respon orang tua dari adik Naura sendiri seperti apa adanya fitur tersebut? Mama saya pastinya senang karena tahu ketika mendapatkan absensi, saya masuk jam berapa, saya pulang jam berapa, mama saya lebih tenang karena telah mendapatkan WA tersebut. Ya, dengan adanya fitur itu, kedepannya seperti apa? Apakah ingin ditingkatkan lagi penambahan fitur-fitur yang supaya bisa bisa menambah kebutuhan sekolah itu bisa terpenuhi atau gimana? Kalau dari saya untuk fitur yang ini akhirnya sudah bagus ya, tapi kalau bisa ditambah lagi untuk kedepannya, karena pastinya untuk digitalisasi itu sangat dibutuhkan di masa remajanya kita, di mana kita memang membutuhkan banyak sekali fitur untuk membantu kita di sekolah pastinya. Kembali dengan Bapak Fanani ya, kita sekarang ini kan di ruang media center ya. Kira-kira ruang media center ini diisi kegiatan apa saja Bapak? Oke, ini ruangan yang baru jadi. Baru launching? Iya, sudah syukuran apa belum ini? Sebetulnya belum. Oh belum. Iya. Makanya masih bau cat ini. Iya, masih belum resmi sebenarnya. Jadi ruangan ini diadakan dengan tujuan sebagai pusat publikasi dan kantornya tim IT. Untuk kegiatan di ruangan ini sendiri meliputi ekstra-ekstra yang terkait IT seperti ekstra podcast, mungkin nanti ada robotik, sudah ada sih, tapi sekarang ruangannya berbeda. Gitu. Nanti mau dipusatkan di sini semua. Terus ada tim server, ada tim media, semuanya akan dipusatkan di sini. Ini kan kayaknya juga cocok buat manggung ya. Jadi ada live musik ataupun recording musik, nanti kan bisa buat konten di YouTube-nya SMP Negeri 2. Bapak Ibu guru yang main atau anak-anak bisa di-shoot ya kayak gitu, di-shoot kamera, rekaman bisa jadi konten, itu bagus kayaknya. Iya benar Pak, emang direncanakan seperti itu. Jadi ini memang didesain seperti panggung yang nantinya akan digunakan sebagai background konten dari SMP Dalam. Baik Bapak Fanani, Mbak Naura, terima kasih atas waktunya. Dan buat sobat pendidikan, itu tadi kita ngobrol dengan tim IT-nya, dengan ketua OSIS-nya, dan juga sebagai siswa tentang pendapatnya adanya aplikasi Simanis itu. Kita akan lanjut ingin tahu proses pembelajaran ya, tentunya pembelajaran bahasa Inggris mungkin ya. Kita ingin tahu seperti apa metode, strategi dari gurunya untuk mengajari bahasa Inggris, apakah siswanya tertarik, apakah excited to speak in English. Ya, nanti kita akan saksikan bersama. Dan langsung aja nanti kita meluncur ke sana. Baik sobat pendidikan, saat ini saya ada di depan kelas 7A ya. Kayaknya ini adalah pembelajaran bahasa Inggris, dan mungkin sobat pendidikan bertanya-tanya sih kenapa sih saya selalu mengulik pembelajaran bahasa Inggris,
Karena memang tahun 2030 dan tahun 2045 kita akan menuju Indonesia Emas. Saya ingin tahu bagaimana kesiapan lembaga pendidikan, terutama untuk penguasaan pengajaran bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Karena kalau tanpa kita menguasai bahasa internasional, Indonesia akan sulit untuk go internasional, dan untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 tentunya selain teknologi, digitalisasi, kemampuan bahasa internasional juga kita kuasai. Coba kita masuk dan minta izin untuk bisa meliput pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, Ya. kami dari channel YouTube Ya, Belusukan dan Sekolah. Tadi sudah izin Bapak Kepala Sekolah iya Pak. untuk diperbolehkan meliput pembelajaran bahasa Inggris yang ada di kelas Ibu. Iya, Bisa Monggo. Ibu? bisa. Monggo, Saya dengan persiapkan semangat. Oh kameranya nih. dulu, ya. Oke. Nugi, I will ask you about the timetable. How many do you have timetable in today? Hafiz, what time do you have break? On 12 o'clock. Okay. Right. And you, Nada? What do you study in Thursday subject? Mathematics. Sekarang kita akan coba wawancara dengan ibu gurunya. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Titik Ibu Sumariati. Titi, iya. Ini kan tadi saya melihat pembelajaran bahasa Inggrisnya sudah dilakukan. Ya. Dan untuk strateginya sendiri supaya anak-anak ini bisa tertarik belajar bahasa Inggris seperti apa, Ibu? Kalau saya, anak-anak saya suruh mempelajari vocabulary, yaitu yang penting karena dalam bahasa Inggris kalau vocabnya atau perbendaharaan katanya kurang juga tidak bisa lancar atau influence. Kemudian strategi saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, tapi sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, saya gali dulu dari pengalaman anak-anak dulu. Jadi ada yang namanya kalau guru gitu kan awalnya, preambulnya, ya itu. Jadi saya gali dulu tentang ilmu yang ada di anak-anak. Kemudian baru nanti saya jelaskan, setelah saya jelaskan, anak-anak boleh bercerita kembali begitu. Gitu. Ini tadi pembelajaran tentang schedule, Ibu ya? Kalau ini tentang timetable or my school schedule. Iya. Jadi jadwal Pelajarannya dia gitu. sampai jadwal di rumah apa enggak ini? Ini jadwal sehari-harinya dia dulu. Iya. Gitu. Jadi jadwal yang sudah diberikan sekolah untuk mereka semua. Jadi saya terapkan di situ, kemudian saya tanya, misalnya kamu mendapat pelajaran tentang bahasa itu 1 minggu berapa kali, itu kan jadi dia paham betul. Iya. Bisa saya wawancara dengan salah satu anak di sini? Silakan Pak. Latifatus. What is your name? My name is Aza. Azza. Okay. Where do you live? I live in Menganti village. Menganti village. Belaga? Yes, Okay. Do you study English? yes, I do. Why? Why? Because I think English is so fun. So fun. And maybe what you want to be in the future I want to be when you become expert in English? doctor. Doctor. Do you want to go to other countries? Maybe? Yes, Where? Japan. Japan. Okay, nice. Okay, thank you. You can back to your seat. Demikian sobat pendidikan, belusukan kita di SMP Negeri 2, dan sungguh sesuatu hal yang menggembirakan karena banyak inovasi, banyak terobosan-terobosan termasuk dengan digitalisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tetap ketemu saya lagi di lain kesempatan, dan insya Allah saya akan nanti di video selanjutnya menuju ke SMA Negeri 1 Lamongan, karena di situ juga saya adalah alumni SMA Negeri 1. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.